1 Samuel pasal 9 ayat yang pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel, bin Zeror, bin Behorat, bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak, itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya, ada. Baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk ke kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum mereka datang. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan kau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul,
bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dan dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, "Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan, simpanlah ini dahulu." Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu, makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak." Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu, katanya, "Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan beritahukan kepadamu firman Allah." Oke, shalom saudaraku. Terpujilah nama Tuhan. Baik, kita memasuki sesi terakhir nih untuk Saul ya. Nah, kita sudah pelajari Saul demikian banyak. Yang lalu kita belajar Saul itu ternyata karakternya yang tidak diperbaharui. Kita masuk ke sini, saudaraku. Saul adalah seseorang yang dididik di keluarga berada, sehingga dia mendapatkan segala sesuatu, kepandaian, kemampuan, intelijensi, intelektual. Saul itu santun terhadap hamba Tuhan awalnya. Saul itu menggembalakan lembu. Saul dididik orang tua sehingga membuat Saul itu punya kemampuan. Sehingga Allah berbicara terhadap Nabi Samuel bahwa segala yang dibutuhkan bangsa Israel ada pada Saul dan keluarganya. Berarti Allah merencanakan pembangunan kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja, diserahkan kepada Saul, pasti jadi. Firman Tuhan ketika dilepaskan ke kita, Tuhan pilih Saul, Tuhan letakkan kemampuan di Saul. Ketika Tuhan panggil saudara dan saya, Tuhan perintahkan untuk melakukan sesuatu saudara dan saya, Tuhan sudah letakkan kemampuan itu. Itu yang pertama. Masa lalu saudara, kehidupan saudara, itu adalah sarana alat penunjang untuk menunjang saudara di depan. Baik atau buruk masa lalu saudara. Saudara bisa paham ini? Contoh, seorang narkoba itu bisa mengerti penderitaan pecandu narkoba, sehingga ketika dia dibebaskan Tuhan dari narkoba, dia bisa mencegah terus membawa orang itu keluar dari narkoba apabila orang itu terkena menjadi pecandu narkoba. Seseorang yang pernah jatuh di dalam seks, rumah tangga yang rusak, akan Tuhan pakai pengalaman dia untuk melayani orang-orang, mencegah orang-orang supaya jangan jatuh pada kasus yang sama, rumah tangganya pecah. Supaya jangan berselingkuh seperti dialami ketika dia keluar dari itu. Tetapi Saul tidak pernah bisa keluar dari itu. Sehingga jangan coba-coba saudara ya. Saya mau jatuh supaya saya bisa ngajar orang. Itu mah bukan mau jatuh, saudara aja yang pingin. Amin saudaraku. Hati-hati. Saul tidak diproses sama sekali sama Tuhan. Jadi ketika saudara ikut Tuhan, saudara akan mengalami proses. Yang titik sesi kelima yang saya bicarakan sampai part ke-34 ini, yaitu sesi kelima. Di mana saudara udah diberkati Tuhan, saudara bisa punya karakter Saul.
episode yang lalu ke-33 itu ada 2 ruang. Ruang hidup saudara yang lalu ruang kehidupan saudara lahir baru di mana Roh Kudus ada di sana. Tuhan akan tuliskan ruang itu dengan pemandangan firman Allah. Diingatkan firman terus. Nah, ruang yang lama itu masalah saudara ditutup dengan kain putih. Tapi ketika saudara mengingini dosa, melakukan dosa itu, kain putih itu akan tergulung dan terbuka kembali. Pengalaman masa lalu saudara akan mengejar saudara. Sehingga seseorang yang lahir dari keluarga terpecah belah, dia akan juga mengalami keluarga terpecah belah. Mengalami kekerasan orang tua, anaknya akan mengalami kekerasan orang tua. Nah, semua itu bisa diputuskan ketika saudara berjalan bersama Yesus, dibentuk sama Yesus. Daud ketika lepas dari perjalanan dengan Yesus, tidak melakukan tugasnya. Ketika pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Daud jalan-jalan di atas soto. Daud malas kayak dulu gembalakan kambing domba, duduk diam lihat-lihat. Di situ dia lihat-lihat di atas soto, ketemu Batseba. Daud sudah nggak jalan sama Tuhan, tidak ikut aturan Tuhan. Di situ Daud jatuh. Padahal Daud diproses 13 tahun sampai jadi raja. Walaupun saudara sudah mengikuti proses, ketika saudara lepas daripada berjalan bersama Tuhan, resiko saudara jatuh sangat besar seperti Daud. Yang pada awalnya cuma suka melihat. Iblis akan terus buat saudara buah itu kelihatan menarik bagi Hawa. Dan saudara akan bicara, oh enggak apa-apa. Persis seperti Hawa. Daud ngomong-ngomong doang dengan Batseba, apalagi istri Uria. Wih, panglima bawahanku. Tapi dari ngomong-ngomong, weting tresno jalanan saking kulino. Saya tidak setuju TTM, teman tapi mesra, enggak setuju. Itu gampang jatuh hati nanti. Lalu gampang melakukannya. Kenapa? Karena sudah menikah. Ketika kita sudah merasakan manisnya sesuatu, apabila kita menyukainya, kita lebih gampang untuk merasakan manisnya sesuatu yang ada yang di lain. Nah, ketika yang manis ini sudah tidak manis, saudara cenderung lebih besar untuk merasakan manis yang lain. Ketika saudara sudah berumah tangga, saudara mengalami yang namanya tawarnya rumah tangga, saudara cenderung mencari manis yang lain. Lalu ada orang datang dengan hal-hal yang manis, di mana pertama itu cuma teman dekat, saling curhat, TTM. Di situ weting tresno jalanan saking kulino. Akhirnya simpati, dari simpati akhirnya menjadi jatuh hati. Setelah jatuh hati, jatuh tidur bersama. Itulah yang saya jalani. Kenapa? Karena masa kecil punya mimpi-mimpi. Sehingga perpecahan, sehingga dosa ada yang diakibatkan karena mimpi kita nggak kesampaian. Mimpi itu keinginan paling terdalam ketika seseorang masih polos, dia nggak tahu apa-apa. Sehingga masa lalu saudara, ketika saudara ingin kerjakan sangat berbahaya. Saya menemui seseorang, melayani seseorang, ketika masa kecil dia dibuang ke tantenya, omnya, tinggal di sana, dia melihat tante omnya melakukan hubungan seks. Nah, ketika kecil, karena dia dititipkan tante omnya, anak tante omnya yang seusia, hampir seusia, sama-sama wanita, itu ketika ada orang jualan kue, anak perempuan ini, yang anak kandung dibelikan kue, dan anak yang dari kakak, karena mungkin dipesanin mama, ditawarin kamu mau kue, enggak. Terus berlanjut ketika dewasa, namanya anak kecil duduk di depan orang jualan kue ya, dia itu pingin. Saya mengalami, ketika kecil, orang tua tidak mengizinkan saya jajan, saya dibekali roti dan susu. Baik kan? Tetapi ketika SD
kelas 1, 2, 3, 4. Itu ketika saya itu lari sampai kelas 6 saudaraku. Kan namanya main anak sekolah. Lalu teman-teman jajan di kantin sekolah, di warung sekolah, es kelapa muda, es degan, dikasih sirup merah. Mereka minum semua sebagai bercanda. Saya nggak punya duit. Nah di situ saya minum sisa. Dari setiap anak-anak yang minum itu, sisa di gelas yang banyak itu saya minum satu-satu sampai saya kenyang. Nah setelah itu karena keinginan gak tercapai, saya mencuri uang ibu saya di celengan. Pinter saya ini saudaraku. Kami kembar berdua. Kalau nyuri itu celengan mama saya di meja rias, di loteng di kamar mama saya. Sehingga saya itu pegang celengan, saya ambil gunting kuku yang ada kikir kukunya, itu saya kikir lubang masuk uang itu, kan kecil. Saya gedein sedikit, enggak terlalu banyak. Lalu saya ambil jepitan hitam rambut mama saya congkel keluar. Kakak saya ngawasi di kejauhan, ada orang naik loteng enggak. Tapi kami enggak mengambil lebih. Dapat 1.000 kita bagi 2. Saya ingat pangsit mie masih harganya Rp75. Sehingga hampir seminggu sekali kami nyuri. Saudaraku. Nah itu proses pendidikan saya masa kecil. Ketika saya dewasa, saya waktu kecil sering diminta mama saya injek-injek badannya. Masih kecil, berarti saya masih kecil bisa injek badan. Dan mama saya telanjang atasnya. Gak tahu kenapa saya diranjang ada birahi. Yang buat saya itu meluk guling itu enak. Dan saya pernah melayani seorang wanita itu mengalami hal yang sama. Nah ketika dewasa, saya bisa mengincar orang-orang punya duit untuk saya ambil duitnya, yaitu para perempuan. Dan perempuan yang saya layani ini mengincar om-om untuk dapat duitnya, dia jual diri. Saya pun jual diri. Saya dipelihara sebagai suami jadi-jadian oleh seorang wanita tua yang kaya, yang saya layani seksnya. Itulah ruang gambar saya sebagian di masa yang lalu. Sehingga setiap kali ketika tawar dengan istri, saya akan mencari perempuan yang bisa berbuat baik kepada saya. Karena di dalam kehidupan saya kecil, saya itu setiap hari dipukulin rotan sama mama saya. Kenapa mama saya pukulin rotan? Karena hubungan dengan papa saya tidak baik, karena papa saya selingkuh, penjudi, selingkuh, minum, kebar. Mama saya kerja yang ngasilin uang. Mama saya cinta banget sama papa saya. Tiap hari minum dia untuk melupakan dukanya. Akhirnya dia tercebur judi juga. Tapi enggak keterlaluan seperti papa saya. Mama saya akhirnya juga melakukan yang sama dengan papa saya. Jadi carut-marut keluarga ini. Itu yang membuat masa remaja saya soal perempuan saya itu kelam sekali. Karena enggak tahu batasan. Karena saya hidup di ruang itu. Saul hidup di ruang orang tuanya. Dan Saul tidak menghadapi proses. Sehingga Saul demikian mudahnya dalam waktu singkat jatuh. Gak sempat kembali. Daud mengalami proses 13 tahun. Tetapi tetap melakukan dosa yang sama. Dosa seks. Kenapa? Dari dosa aku dikandung ibuku. Daud anak perzinahan. Sehingga perzinahan bagi Daud itu sangat ringan bobotnya. Mamanya itu udah punya suami yang namanya Isai, punya anak 7, masih tidur laki-laki lain. Lalu lahirlah Daud. Dari dosa aku dikandung ibuku. Halo. Ruang itu yang ada dalam kehidupan kita. Musa dibuang ke Fir'aun 40 tahun, diproses di Midian 40 tahun, masuk ke padang gurun, dia dengan gampang meninggalkan istrinya Sifora dan melupakannya. Kenapa? Karena dia sendirian di istana Fir'aun. Dan putri Fir'aun yang mengangkat dia jadi anak. Dia punya masa lalu yang kelam. Bagaimana dia harus survive ketika berdampingan dengan Ramses, anaknya Raja Fir'aun yang akan menggantikan Fir'aun. Sehingga dia menjadi panglima yang berani.
gampang bunuh orang. Tetapi 40 tahun diproses di Midian, Musa jauh lebih berubah banyak daripada Daud. Semakin lama proses seseorang, kadar karakter yang buruk, kadar dosa lama itu semakin ringan. Sehingga ada namanya sesi kelima proses itu, dari sesi keempat. Yang kelima itu salib. Saudaraku, kalau boleh kita rangkai dengan cara ini. Ini pelajaran Saul yang terakhir. Saul dalam waktu singkat jatuh di dalam pengabdiannya terhadap Allah. Jatuh di dalam kesetiaan terhadap Allah. Karena Saul tidak mengalami proses sama sekali. Musa masih ketinggalan 7 bangsa Kanaannya. Yaitu dia meninggalkan Sifora dan anak-anaknya. Dia kawin dengan orang Kus. Sampai Miriam protes. Musa sibuk bekerja, masa lalunya dia sibuk sebagai panglima tentara. Musa punya kemampuan memerintah kota, memerintah yang namanya 4, 5, 6 juta orang, 600.000 kakak, budak yang keluar dari Mesir. Musa biasa menangani prajurit harus taat kepada Allah. Kepada kerajaan Fir'aun. Musa kemampuan membawa prajurit 500.000. Musa punya kemampuan membawa 600.000 kakak. Tapi beda program. Yang ini ngangkat senjata siap perang, yang ini ngelayani sampai nenek-nenek, sampai perempuan melahirkan. Tapi Allah persiapkan Musa. Musa ternyata gemar bekerja. Karena masa kecilnya dia gemar disuruh-suruh karena tinggal di rumah orang lain. Masa lalu punya akibat, itu kayak air bocor, itu kemana-mana saudaraku. Saudaraku, kalau saudaraku lihat, ya saya pengalaman jadi kontraktor, kontrak rumah pindah-pindah maksudnya. Gitu saudaraku. Nah, saya punya pengalaman ketika tinggal sebuah rumah, lalu bocornya itu di sebelah atas saya. Tetapi sumber kebocorannya, atap di atas saya ini tetes air, sumber kebocorannya bisa di ujung sana saudaraku. Karena air itu berjalan, mencari jalan keluar. Demikian juga kebiasaan, dosa masa lalu, karakter masa lalu. Dia akan mencari jalan keluar ketika ada kebocoran. Atap genting rumah kita. Atap genting itu kalau dibahasakan, itu adalah tudung bait Allah yang dari kulit lumba-lumba. Yaitu apa? Hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudus menaungi kita. Nah ketika itu bocor, ketika kita dusta sedikit, ketika kita melakukan pelanggaran sedikit, itu sama dengan kita buka satu celah dikit, iblis masuk. Dan dia akan mencari jalan keluar, dia tunggu. Kalau atap ini bagus, tebal, dia lama, baru dia netes ke bawah. Kebocoran dosa itu harus diungkapkan Roh Kudus melalui hamba-hambanya yang dipakai dengan kepekaan khusus. Hamba-hambanya punya kemampuan, karunia Roh Kudus, dia akan tahu salahmu di mana. Waktu itu, sehingga seringkali di dalam pelayanan, ketika konseling, orang itu ditelusuri satu persatu. Baik melalui pengetahuan, bisa melalui karunia. Sehingga ketika berhadapan seseorang, saya pernah mengalami seperti ini. Ada seseorang yang anak gadisnya belasan tahun, itu terbaring di rumah sakit, tinggal kulit dan tulang. Kasihan saudaraku. Umurnya belasan tahun. Lalu setiap seminggu 1 kali atau sebulan sekali gadis itu disuntik berapa puluh tahun yang lalu. 60 juta harganya. Tiba-tiba ketika saya diajak teman jenguk dia di rumah sakit. Teman mau doain, diajak doain. Saya tiba-tiba dapat dari Roh Kudus bilang gini, panggil ayahnya. Lalu saya tanya, keluarganya di mana? Oh ada di depan. Papanya ada, tolong dipanggilkan. Begitu papanya datang, jret, di pinggir, saya di sini, dia di sana. Ini pembaringan anak itu, di rumah sakit. Lalu saya tanya, Roh Kudus tuntun saya ngomong gini, apakah dulu pernah melayani Tuhan? Maksudnya, ya pernah melayani di gereja, ambil bagian apa aja. Oh iya, dulu saya melayani Tuhan. Sebagai apa? Kalau sekarang namanya majelis gereja. Itu. Lalu, ya sekarang enggak. Loh kenapa?
Roh Kudus bukain satu lalu dia cerita. Saya tanya dia. Ya karena setelah itu saya buka servis motor rame. Dan minggu paling rame. Sehingga saya nggak bisa ke gereja. Saya mundur dari pelayanan. Oh gitu. Tiba-tiba Tuhan ngomong. Dan saya sampaikan ke dia. Dia nangis saudaraku. Di pinggir ranjang anaknya. Karena itu sudah berbulan-bulan. Anak gadis itu. Dokter gak bisa sembuhin. Sekali suntik 60 juta. Nangis. Gitu. Sampai selesai. Lalu saya cuma bilang. Tuhan tunggu kamu minta ampun, bertobat. Artinya saya bilang Tuhan tunggu kamu bertobat. Layani Tuhan lagi. Kamu janji sama Tuhan. Lalu dia ucapkan saya mau. Doa sendiri. Begitu doa. 2 minggu kemudian. Saya dihubungi teman saya yang bawa pelayanan ke gadis ini. Ham, yuk kita ke rumah. Ingat gak kamu yang kamu doain di rumah sakit waktu itu? Karena saat itu saya banyak penginjilan. Yang mana? Yang itu loh gadis gini-gini. Oh iya, Ham sudah pulang ke rumah Ham. Papanya ngadain syukuran kita diundang. Haleluya, puji Tuhan. Airnya itu udah netes. Tapi karena duit ditadahin. Pakai ember, terus belajar dibuang. Tidak, merusak seluruh atapmu. Lalu merusak rumahmu. Itulah Saul. Saudaraku. Mempertahankan kekuasaan, kekayaan sebagai raja. Sehingga hari ini saudaraku di penghujung pelajaran Saul. Allah berkali-kali dalam beberapa part, beberapa episode. Allah ingatkan ini. Karena dari awal, dari part pertama, episode pertama sampai ke 34, selalu Allah bicara tentang yang namanya hidup dalam kelimpahan Tuhan. Tetapi masuk dalam kesalahan, menolak Tuhan, lalu masuk kisah Saul, mati, hancur karena apa yang Tuhan beri. Mungkin ayah dari gadis ini berdoa, minta kerjaan, dan Tuhan kasih kerjaan berkelimpahan berkat. Tapi malah minggu yang paling rame. Iblis menunggu salah satunya ketika kita diberkati. Yesus setelah dipenuhi Roh Kudus, inilah anakku kasihi, dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Iblis gagal, iblis nunggu lagi. Nah setelah itu Yesus 3,5 tahun jaya. Pelayanan penuh mujizat luar biasa, semua orang mengenal mengakui dia akhirnya. Padahal pertama ditolak, dikejar-kejar ahli Taurat, orang Farisi. Tapi akhirnya diterima seluruh penduduk Yerusalem. Pada akhir perjalanan dia, seluruh Israel sudah dengar dia. Mengakui pelayanan dia, mendapat pengakuan. Tetapi Yesus dibisikin Roh Kudus, naik ke kayu salib, undur di kala sukses. Serahkan kesuksesanmu untuk diletakkan di bawah, kamu akan direndahkan. Yesus mau. Saul enggak mau. Musa mau, enggak terima gift. Daud mau bertobat, Saul enggak mau. Yudas menyesal, tapi enggak datang sama Tuhan. Yudas dan Saul mati masuk neraka. Saudaraku, hari ini kita belajar. Di penghujung pengajaran Saul, kita kupas kehidupan Saul. Yang pertama, Saul enggak bertemu dengan proses. Langsung dihormati, langsung hebat, langsung jadi nomor 1. Saul tidak siap turun sebagai nomor 1. Saul ditolak mati, masuk neraka. Daud diproses Tuhan 13 tahun, jatuh dalam dosa, minta ampun sama Tuhan, diproses, sakit sampai tua. Anak-anak memberontak, Yoab memberontak. Dia harus keluar dari kerajaan dia. Tapi Daud bertobat, tidak melakukan lagi dosa yang sama. Kalau saya 3 kali saudaraku, saya lebih jahat dari Daud. Ya, tapi Daud akhirnya dijadikan biji mata Allah. Musa 40 tahun diproses di Midian, meninggalkan anak istri, tidak mendapatkan gift. Musa mau menerima. Yosua pemimpin besar, diberikan hadiah yang sama dengan yang lain, tanah pusakanya, menerima.
Sehingga pesan yang ingin Tuhan sampaikan, kita harus menerima apapun yang Tuhan beri. Kadang Tuhan beri gift, Tuhan kadang berikan reward, Tuhan kasih privilege, Tuhan kasih sesuatu yang indah, yang luar biasa. Tetapi terkadang Tuhan juga kasih sesuatu yang buruk, yang luar biasa buat saudara. Permasalahannya itu adalah proses buat saudara. Yang titik terakhirnya terima salib. Dan ketika saudara tidak menginginkannya, saudara sangat berisiko tinggi, jatuh dalam dosa, akhirnya ditolak Allah, mati oleh karena berkat saudara, mati karena pelayanan saudara. Pelayanan saudara menghabiskan saudara sampai pelayanan itu juga habis, dimiliki orang lain. Halo, kekayaan saudara membunuh rohani saudara. Dimiliki orang lain. Bahkan kepala saudara, apa yang saudara lakukan, itu terang-terangan diletakkan di pintu gerbang bangsa Filistin. Saudara akan dipermalukan oleh musuh-musuh saudara. Saudara akan direndahkan. Kalau bicara secara manusia, kan sama aja. Direndahkan Tuhan di atas kayu salib, lalu dimuliakan Tuhan. Direndahkan musuh tapi mati masuk neraka. Saudara pilih yang mana? Kehilangan lalu Tuhan bangkitkan kehilangan kita, digantikan kemuliaannya. Oleh karena kemuliaannya kita menerima jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita lihat. Daripada kita mempertahankan segala sesuatu yang dari Tuhan. Berkelahi, bertengkar, bikin susah orang. Saul bertengkar dengan Samuel. Saul tidak mengindahkan Tuhan. Saul jalan sendiri, tetap menang loh. Tetapi ada saatnya tagihan hutang saudara, perjalanan saudara, dosa saudara, seberapa lama saudara berjalan sendiri, itu akan datang. Saya setiap kali bicara pada teman-teman yang jauh dari Tuhan, saya cuma bilang gini, bro, sis, kalau jauh dari Tuhan, jangan terlalu jauh. Karena nanti kalau kembali, permasalahannya, kamu gak punya tenaga untuk kembali. Seperti Saul. Saul gak punya hati untuk kembali sama Tuhan. Seperti mobil tersesat, pergi jauh full tank. Tapi karena perginya itu, sudah lebih dari setengah tangki, tinggal seberapa tangki. Untuk dia balik, dia butuhkan seberapa tangki lagi, minus seberapa tangki. Dia tidak bisa balik ke gerbangnya Tuhan. Sehingga teman-teman hari ini, Tuhan memperingatkan kita sebagai bahan renungan. Kalau teman-teman merasa jauh dari Tuhan, teman-teman sudah melanggar seperti contoh ayah yang gak mau melayani Tuhan. Hati-hati. Orang ini setelah bertahun-tahun kemudian tagihan Tuhan datang. Setelah 40 tahun tagihan Tuhan datang kepada Saul. Yudas sadar tapi nggak bisa kembali. Kalau Saul, Tuhan berfirman bahwa ketika mereka membutuhkan aku akan menolak mereka. Mereka nggak bisa berdoa kepadaku. Yudas lebih ngeri lagi. Yudas, lakukan apa yang ada di hatimu. Orang yang mencium pipiku pertama kali, dia akan menyerahkan aku. Setelah Yesus ngomong gitu, roh jahat merasuki Yudas. Yudas langsung ke para imam jual Yesus. Yesus yang dorong Yudas. Kenapa? Yudas sering mencuri uang kas. Kejahatan yang saudara lakukan sembunyi-sembunyi yang sering, nanti akan menjadi seperti Yudas. Roh Kudus, tanda kutip, akan dorong saudara loh. Yesus gak melarang Yudas. Tidak saya temui sama sekali. Tidak ada peringatan buat Yudas. Sehingga ketika saudara lakukan dosa tersembunyi berkali-kali, ketika gak ada koreksi, saudara sudah menginjak kehidupannya Yudas. Yang pasti saudara akan gantung diri, lalu jatuh di pedang, lalu usus saudara terburai. Saudara tua akan sulit. Saya akan tutup dengan kesaksian. Saya melayani di sebuah kota, lalu Pak Gembala membawa saya konseling.
terhadap seorang wanita yang di atas kursi roda. Dia kena stroke. Sehingga wanita ini punya cerita sebetulnya. Dia lari dari pelayanan. Dia cerita, Pak, saya ini dulu pelayan Tuhan. Dia seperti full timer di gereja. Ketika dia masih gadis. Tetapi dia naksir, dia ingin menikah dengan anaknya Pak Gembala. Dia jatuh cinta. Tapi anak Pak Gembala itu kawin dengan perempuan lain. Sehingga dia lari dari pelayan, lari dari gereja. Lalu dia menikah dengan laki-laki. Akhirnya dia ketemu laki-laki itu jahat. Judi, dipukulin. Sampai akhirnya dia menjadi stroke. Ketika saya layani, Tuhan ngomong, aku beri kesempatan kamu untuk melayani sekali lagi. Tapi tetap di kursi roda. Setelah itu aku panggil kamu pulang. Masih ada pintu Tuhan sediakan buat teman-teman melayani kembali. Sebelum hukuman didatangkan. Sebelum ibu ini dibawa pulang sama Tuhan. Saya sering melayani orang-orang yang lari dari pelayanan. Karena saya sering juga pingin lari dari pelayanan. Gak tahan dengan proses. Daud pun gak tahan dengan proses. Ketika tabut Allah dibawa ke Yerusalem, Usa dibunuh karena salah angkut, pakai lembu, bukan pakai digotong Imam Lewi. Daud itu marah sama Tuhan, ditulis Daud marah sama Tuhan, tabut dititipkan di Obed-Edom. Saul kecewa karena Nabi Samuel dianggap terlambat datang. Saul menyayangkan lembu tambun, ini kenapa kok dibunuh? Kan lebih baik dikasih kepada orang miskin. Pikiran duniawi Saul. Jadi ketika saudara punya hal itu, saudara itu akan diseret setan kepada dosa-dosa yang tercatat di Alkitab. Tinggal yang mana saudara masuk. Namun hari ini Tuhan berbicara, memberi pesan dari kebenaran firman Tuhan. Seperti Daud diberi kesempatan. Saudara balik kepada Tuhan. Yaitu hidup di dalam pemerintahan Yesus. Hidup di dalam pemerintahan firman. Melangkah hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Tinggal di dalam Yesus. Dan firman Tuhan tinggal di dalam diri saudara. Sehingga apapun yang diingini hati saudara. Mintalah segala sesuatu. Pasti kamu sudah menerimanya. Ini itu sudah aku berikan sama kamu. Kalau kurang, minta aku beri. Kenapa kau berbuat jahat terhadap Uria? Jangan pakai cara sendiri. Patuhi rambu-rambu firman Tuhan. Cari wajah Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Iblis cuma menyatroni saudara. Ingin menjatuhkan saudara. Tetapi saudara di rumah yang baru. Di mana Roh Kudus berkuasa. Tulisannya firman semua. Iblis gak bisa masuk. Gak bisa merasuki saudara. Sehingga Roh Kudus akan ingatkan saudara. Roh Kudus akan tuntun saudara, dorong saudara melakukan segala sesuatu kehendak Tuhan. Dan saudara akan dipimpin oleh orang-orang yang memang pemimpin-pemimpin yang Tuhan tunjuk pada saudara. Tidak seperti Saul yang menyingkirkan yang namanya Nabi Samuel. Daud mengambil Nabi Nathan masuk kehidupan dia. Karena tahu Nabi Nathan dipakai Tuhan untuk dia. Saul tahu Nabi Samuel dipakai untuk dia dari awal pertobatan dia. Tapi dia singkirkan Nabi Samuel sampai dia mau bunuh Nabi Samuel. Tidak ada ampun bagi orang seperti itu. Itulah salah satu bagian daripada seperti apabila kamu menghujat Roh Kudus tidak ada ampun. Peristiwa Saul tidak ada ampun buat Saul. Peristiwa Yudas tidak ada ampun buat Yudas. Peristiwa Daud Tuhan mengampuni. Musa mengalami kesalahan. Tidak ingat istrinya kawin dengan orang Kus. Tuhan tidak hukum Musa, Miriam yang dihukum. Daud menerima penghukuman Tuhan, tapi dijadikan biji mata Allah. Paulus galak dalam pelayanan, ngusir Markus, dan Markus mau dipakai. Tidak ada masalah di hadapan Tuhan. Tuhan sediakan Barnabas. Yesus panggil Petrus, namanya iblis,
melarang Yesus naik ke kayu salib. Bahkan Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Petrus menangis sedih, menyesal. Tapi ketika Yesus datangi dia, Petrus bilang, aku tidak layak di hadapanmu. Tuhan, kamu pergi, jangan, aku tidak layak. Ada rasa penyesalan yang dalam sebagai manusia yang berdosa. Ketika Yesus temui Petrus, ketika ketemu lagi dengan Yesus, setiap kali pertemuan Petrus itu luar biasa. Tuhan, kamu kayak itu, bolehkah aku ke sana? Boleh. Dia jalan di atas air, walaupun akhirnya tenggelam. Hei anak-anak, adakah roti? Adakah ikan? Maaf saudaraku, adakah ikan? Gak ada. Semalam-malaman kami udah tebar jala. Tebarkan jalamu sebelah kanan ke tempat yang gak dalam. Mendapatkan ikan sampai jala hampir robek. Tapi Petrus ambil pakaiannya, dia nyebur ke air, dia hampiri Yesus. Reaksi Petrus itu bagus. Hatinya itu bagus dengan Tuhan. Kalau Saul tidak mempertahankan kepemilikan dia, tidak ingin direndahkan. Daud salah melakukan dosa, tapi mau direndahkan Tuhan. Keluar dari kerajaannya, dipermalukan, dilempari batu sama Simei sampai berdebu. Yoab mau potong kepala dia. Daud bilang, apa urusanmu? Kalau ini yang Tuhan kehendaki untuk aku menerimanya. Siapa yang dapat menghalangi kehendak Tuhan? Biarkanlah ini menjadi belas kasihan bagi Allah untuk aku. Itulah Daud. Salah dihukum, dia terima. Dipermalukan, dia bilang kalau Tuhan kehendaki, siapa yang bisa membatalkannya? Tapi biarlah ini jadi belas kasihan di hadapan Tuhan. Maka laku ampuni. Itu terjadi, itu kitab Mazmur saudaraku. Punyalah karakter orang berdosa yang bertobat seperti Daud. Jangan punya hati seperti Saul yang kekeh mengeraskan hati dan sampai diingini sehingga dia lawan perintah Tuhan. Dia sengaja tidak bunuh itu lembu, dia punya alasan tidak memberi kepada Tuhan. Punya alasan memberi terbalik sama Tuhan. Punya alasan memberi yang terakhir sama Tuhan. Seperti Kain memberikan sebagian hasilnya. Kalau Habel enggak. Begitu lahir satu langsung dikasih yang sulung. Memberi di awal bulan bukan di akhir bulan. Mempersiapkan persembahan langsung pergi kepada Tuhan. Ke rumah Tuhan. Ada banyak Alkitab mengajar aturan-aturan supaya hati kita setia dan percaya. Karena Tuhan membawa kita pada kemuliaannya walaupun kita menghadapi 5 sesi ujian kita. Amin saudaraku. Mari hal-hal seperti ini yang kita pelajari dari Saul biarlah menjadi pelajaran buat kita. Kita renungkan jadi cermin, refleksi kehidupan kita hari ini, hati kita hari ini. Apakah hati kita menjauh dari Tuhan? Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita, kemampuan kita? Atau kita mempertahankan apa yang kita miliki yang sudah Tuhan berikan? Kita sudah menjadi berhasil, sudah hebat. Kita nggak mau diproses seperti Daud, seperti Musa. Kita pingin langsung jadi seperti Saul. Ataukah kita nggak tahan ikut Yesus karena nggak ada pengharapan? Pingin menjadi kaya, pingin menjadi berhasil dalam waktu yang instan walaupun ikut Yesus. Itulah Yudas. Sehingga dia ambil jalan potong, langsung dia ambil uang 30. Halo. Lalu dia kembalikan uang 30 itu. Tapi sudah terlambat. Akhirnya Yudas dan Saul mati bunuh diri. Tidak ada pertolongan. Bahkan Saul kepalanya digantung di pintu gerbang kota bangsa Filistin. Kekayaan, kejayaan termasuk yang dimiliki hamba-hamba Tuhan itu yang mempermalukan mereka. Tuhan sanggup loh buat itu. Yudas juga sama. Hasil uang yang dihasilkan itu yang membuat perutnya terburai keluar ususnya. Akhir hidup saudara yang seperti Yudas itu akan sangat menjijikkan. Kalau Saul sangat mengerikan. Musa mati dalam kemuliaan. Daud mati dalam kemuliaan. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, termasuk Paulus, Petrus yang menyangkal Yesus, karena ada pertobatan, karena mau diproses Tuhan. Sehingga hari ini kita tutup
pelajaran Saul, pelajaran bangsa Israel dari kitab Hakim-Hakim sampai ke episode 34 ini. Kita belajar bahwa kita harus tetap setia mengikut Tuhan. Mengikut perintah Tuhan, berada di pemerintahan daripada Roh Kudus, di mana firman Tuhan yang menuntun kita di setiap jalan kita. Sehingga apapun kita ingini, kita ajukan kepada Tuhan, kita doakan. Lalu Tuhan yang menjadikannya. Dalam bentuk apapun, cara apapun, biarkan Tuhan yang melakukannya. Kita tidak ingin seperti Saul, kita nggak ingin seperti Yudas. Tapi akhirnya Musa kembali dengan Zipora. Terjadi pemulihan. Walaupun salah kawin dengan orang Kus. Daud, akhirnya Salomo yang jadi raja menggantikan dia. Semua di tangan Tuhan. Akhir cerita, semuanya ketika kita bersama Tuhan menjadi indah seburuk apapun. Simson berkata dari bangkai, jadilah madu, seperti madu yang manis. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranmu. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat cintamu. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Diberkatilah kiranya namamu di bumi seperti di surga, dalam nama Yesus. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. God bless you all. Thank you.